Terima kasih Pak Ketua, yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota Komisi 2 yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terhormat Bapak Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri ATR BPN beserta seluruh jajarannya. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik sehingga pada siang hari ini, sore hari ini kita masih bicara, masih membahas masalah kepentingan bangsa dan negara ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya tujukan kepada Bapak Menteri. Kenapa Kanwil ATR BPN Kalimantan Barat terlalu lama kosong? Seharusnya kan 3 bulan atau 6 bulan yang bersangkutan mau pensiun sudah disiapkan itu. Sudah dimasukkan di dalam personalianya untuk mengkaji. Kenapa kosong lama-lama? Sedangkan Bapak mengumandangkan ATR BPN siap 24 jam. Nah, ketika saya kunjungan ke sana, saya minta data mengenai tenaga honorer atau apapun namanya, datanya tidak tersedia. Saya bilang cukup aja di WA, kau sebutkan berapa jumlahnya, selesai. Apakah yang bersangkutan takut karena tidak dibiayai oleh APBN? Atau apa, atau ada atau tidak ada. Karena nanti malam kami akan bicara masalah tenaga honor ini. Sudah lintas komisi. Karena di semua departemen, non-departemen sampai pada pemerintah daerah, itu ada. Apakah ini mau dipecat sesuai dengan kemauannya presiden atau tidak? Nah, yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Ketua kami tadi, Pak Junimar Gersang, bahwa izin lokasi yang diberikan oleh Bupati itu kan bruto, bukan net. Nah, harusnya yang menseleksinya adalah ATR BPN. Tetapi langsung aja dibuatkan HGU. Sesuai dengan izin lokasi itu. Nah, ini yang membuat masalah. Harusnya diselidiki dulu atau di-inklap mana yang masuk kampung, masuk kuburan. Karena dalam SK pencadangan lahan itu sudah dirinci apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Selain daripada itu nakal lagi dia. Dia tanam di luar izin yang sudah diberikan. Itu terjadi. Nah, selanjutnya untuk merevisi HGU yang seperti ini, apakah sudah ada yang lakukan regulasinya supaya tidak harus melalui keputusan pengadilan. Kalau dulu kan selalu melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang pasti dan tetap inkrah. Nah, kalau memang sudah ada regulasinya itu, tolong pendelegasian wewenang kepada kepala kantor kabupaten itu supaya mereka bisa merevisinya. Nah, untuk tahun 2024 mereka itu kan selalu kesulitan anggaran, Pak. Saya pernah tanya kalau mereka turun bagaimana caranya, kalau mau minta-minta dengan orang juga tidak enak, minta dengan kepala daerah juga tidak enak. Kalau bisa memang siapkan juga anggaran. Kita akan ketok dan saya akan kawal di Banggar, jangan khawatir. Nah, yang terakhir mengenai apa yang juga dikatakan oleh Pak JG tadi, masalah sertifikat sudah keluar, sudah ada, tahu-tahu jadi kawasan hutan. Nah, ini sebenarnya bukannya salah ATR BPN, Pak. Dulu kita menggunakan peta hutan kesepakatan, tetapi ketika pada tahun 2013 keluar peta baru 733 kalau saya tidak salah. Lalu masuk itu di dalam kawasan hutan. Nah, ini yang perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi dulu kita pakai peta hutan kesepakatan.
ATR BPN itu pakai itu. Nah, waktu itu kita sepakat ketika keluar surat keputusan Menteri 733 tahun 2013, nah itu yang bikin penyakit. Sehingga banyak orang-orang ATR BPN di penjara. Padahal ini bukan kesalahan ATR BPN. Maaf Pak, saya pelaku ini Pak. Saya ini pelaku sejak zaman Pak Harto, Prona. Kami bikin Prona itu sama-sama Pak. Nah ini hutan kesepakatan ini ketika 733 keluar oleh Kementerian Zulkifli Hasan, itu menjadi masalah. Nah ini saya punya petanya, saya punya datanya, data zaman dulu, zaman kuno. Kalau sekarang kan enak digital, kita pakai GPS saja kan selesai. Nah ini sebenarnya bukan kesalahan murni daripada ATR BPN. Nah Bapak baru masuk di dunia agraria dan tata ruang ini, ya memang masalahnya memang rumit Pak, masalah tanah ini. Saya aja sekolahnya pening kepala. Para ahlinya di Indonesia ini tidak banyak. Hanya beberapa orang. Sebagaimana dikatakan beliau tadi, kalau memang bisa tuh memang taruhlah orang-orang ATR BPN yang paham di aparat penegak hukum. Karena yang perdata bisa dirubah jadi pidana Pak. Jadi ATR BPN ini jadi bulan-bulanan, kasihan mereka. Bukan sampai karena saya mantan pegawai ya, lalu bela pegawai, tidak. Tetapi itulah fakta yang terjadi, kasihan mereka. Dan mereka tidak bisa mengecek barang ini palsu atau tidak palsu. Karena tidak ada kewenangan. Yang berwenang adalah pihak kepolisian yang punya lakpor. Saya rasa itu Pak pemikiran-pemikiran saya. Dan saya mohon maaf, saya bukan mengkritiki atau tidak puas terhadap kerja ATR BPN. Tapi kita harapkan di bawah kepemimpinan Bapak ini seorang jenderal bintang 4, mantan Panglima TNI. Mudah-mudahan mereka itu takutlah untuk bermain atau seganlah untuk jadi mafia tanah atau main seenak-enak mereka. Saya rasa itu. Sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Cornelis. Pak Rahmat. Terima kasih Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati, Bapak Menteri, para Dirjen, serta staf kementerian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ketua. Pak Menteri, pertama-tama izinkan kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada jajaran Bapak yang di bawah, yaitu Kanta 1 Sidoarjo dan Kanta Sidoarjo dan Kanta 1 dan 2 Surabaya, serta Pak Kanwil, Pak Irjen, serta Dirjen. Di mana Pak, terus terang aja kami dengan adanya Bapak menduduki pimpinan kementerian ini, kami yang selama hampir 2 tahun ya menyampaikan aspirasi ke Kanta 1 Sidoarjo ini, ketika Bapak menduduki menteri ini bisa terrealisasi Pak. Terus terang aja kami jadi tumpuan untuk jembatan ke kementerian atau ATR BPN ini Pak, perihal penyelesaian masalah-masalah tanah warga korban lumpur lapindo Pak. Karena sampai hari ini banyak sekali warga yang sudah mendiami rumah-rumah dari hasil ganti rugi dulu itu, sampai hari ini tidak mempunyai sertifikat atau tidak jelas hak status tanah yang ditempati. Akhirnya beberapa bulan yang lalu bertepatan juga dengan pergantian kepala kantor pertahanan Sidoarjo Pak, kami dibantu alhamdulillah 658 KK dalam satu lokasi ini hampir sudah selesai untuk pengajuan sertifikatnya, menyusul lagi sekitar 300 KK dan sekitar 280 KK. Kami tetap mohon bantuan Bapak, pengawasan pembinaan ke jajaran bawah, karena di Sidoarjo ini Pak masih banyak lagi masalah-masalah status tanah warga yang
masih jelas statusnya, Pak. Yang kedua, Pak, kami sampaikan juga, kami terima kasih juga tadi kepada Kanta 1 Surabaya dan Kanta 2 Surabaya karena sudah menjawab, berani menjawab Pak, surat yang diajukan oleh asosiasi penghuni rumah tanah negara, penghuni rumah dan tanah negara juga sudah berani menjawab surat konfirmasi yang diajukan oleh warga Waringin Joyoboyo. Ini kaitannya dengan tanah KAI, Pak. Di mana di jawaban kedua kanta tersebut disampaikan bahwa tidak ada database di setiap kantor pertanahan tersebut tentang tanah itu milik KAI, cuman ada klaim memang dari PT KAI. Nah, untuk kelanjutannya Pak, dari surat kanta, jawaban kanta tersebut, kami lagi berpikiran untuk tidak seperti apa. Namun demikian sekali lagi Pak, kami tetap mohon pengawasan dan pembinaan Bapak ke bawah agar supaya permasalahan-permasalahan tanah di Surabaya ini juga selesai. Perlu kami sampaikan Pak, ada sekitar 54.000 KK Pak. Kalau kereta api kami nggak bicara bidang Pak, tapi KK yang kaitan sengketa dengan PT KAI dan BUMN lainnya. Ini kami mohon juga perhatian Pak Menteri. Yang terakhir Pak, kaitan dengan surat hijau. Kami kemarin Komisi 2 mengadakan kunjungan kerja khusus ke Kanwil Jatim, didampingi atau bersama dengan Pak Sekjen Pak. Kami mendapat jawaban dari Kanwil Jatim masalah penyelesaian surat hijau itu, kalau menurut kami ini jawaban yang mundur Pak. Karena pada saat itu disampaikan oleh Kanwil Jatim, penyelesaian surat hijau ini diminta untuk berpedoman pada peraturan daerah Kota Surabaya dan Perwali Kota Surabaya. Padahal kalau kita lihat Pak, peraturan daerah Kota Surabaya ini kalau nggak salah nomor 16 tahun 2014, kemudian peraturan perwalinya ini nomor 51 tahun 19, yaitu tentang pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dan tata cara pelepasan tanah aset Pak. Ini tidak sampai hari ini belum dilaksanakan. Dan kenapa saya sampaikan kemunduran? Karena pihak Bapak sendiri, pihak kementerian waktu itu Pak Sofyan Jalin, itu juga kirim surat ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang rekomendasi penyelesaian sengketa surat hijau. Surat ini ditandatangani Pak Menteri 24 Juni 2019 Pak. Jadi kemarin Pak Kanwil ya menjawab kita diminta berpedoman pada Perda tahun 2016, padahal ada surat Pak Menteri yang waktu Pak Sofyan Jalil tahun 2019, makanya kami sampaikan kemunduran. Dan surat Pak Menteri Pak Sofyan Jalil belum juga dilakukan Pak. Kami melihat sebetulnya permasalahan surat hijau ini Pak, kalau kita berpedoman pada peraturan daerah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Karena di sana disampaikan itu bahwa itu aset bisa dilepas, ya itu yang memegang IPT dari aset kota. Padahal aset kota ini Pak diperoleh dari HPL. HPL ini kan yang mengeluarkan kan instansi Bapak. Artinya tanah negara. Jadi IPT ini Pak terbit atas dasar HPL atau tanah negara itu. Makanya tidak bisa dilepaskan ketika HPL belum dikembalikan lagi ke negara, dalam ini ke ATR BPN. Kalau HPL ini sudah dikembalikan lagi ke negara, ke APBN, saya yakin itu bisa dilaksanakan Pak untuk pelepasan surat hijau itu tadi. Kami juga
kami juga tidak paham Pak Menteri masalah surat hijau ini kenapa sangat lama dan berlama-lama sekali. Ya, kalau kami lihat Pak sejarahnya masalah surat hijau sebetulnya sejak adanya undang-undang tentang pembentukan pemerintah daerah swatantra yaitu tahun 50 sampai dengan hari ini Pak. Gimana pada saat tahun 50 itu ya diundangkannya pembentukan daerah swatantra, akhirnya pemerintah kota ini akan berusaha untuk memiliki wilayah atau tanah, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk penyelenggaraan pemerintahan kotanya. Dan ini Pak masalahnya terus bertumpuk-tumpuk ya, di sana ada hukum yang tumpang tindih, akhirnya adanya permasalahan IPT ini Pak. Untuk itu Pak Menteri kami mohon bantuan Pak Menteri juga untuk membentuk tim dalam rangka menyelidiki ya dan menyelidiki serta menganalisis dengan komprehensif Pak masalah surat hijau ini. Apalagi hari ini Pak isunya sudah ke peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi. Tadi kami sampaikan Pak, ada 85 HPL. Kalau menurut data yang dulu pernah kami ambil dari Dinas Pertanahan Pak, nah untuk mempertahankan untuk mempertahankan HPL atau surat hijau ini Pak, sampai pemerintah kota itu dulu pernah mempunyai Dinas Pertanahan. Dari data dari Dinas Pertanahan ini Pak, kemarin kami peroleh pada saat itu, hak pakai Kota Surabaya ini sejumlah 522.259 meter persegi. Kemudian hak pengelolaan itu ada 6.811.735 meter persegi. Kemudian bekas egendom itu ada 4.298.569 meter persegi. Beslit atau dari hasil keputusan itu 410.634 meter persegi. Kemudian dari berita acara pelimpahan antar instansi ini mungkin Pak atau badan hukum itu sejumlah 714.263 meter persegi. Lain-lain tanah negara dalam pengelolaan iya itu ada 1.077.077 meter persegi. Saya total ada 13.835.230 meter persegi. Kalau kami konversikan terhadap pungutan retribusi Pak, yang per meter persegi yang rupiahnya kami juga hari ini masih belum dapat data, ya sudah berapa ratus miliar atau triliun mungkin ini Pak. Tapi data terakhir PAD Kota Surabaya dari hasil retribusi ini hanya 77 miliar. Inilah Pak, kami mohon perhatian Pak Menteri Pak, karena masalahnya ini sangat pelik sekali. Di samping itu Pak, kita juga menginginkan bahwa pemerintahan Kota Surabaya ini memang pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pak. Dan satu lagi Pak, kalau kita bicara soal tanah, ya kami mohon juga Pak, artinya prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 45 di mana bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini memang betul-betul untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Pak. Kalau ini terus berlangsung, efeknya juga terhadap ekonomi rakyat. Di mana mungkin nanti investasi juga di Surabaya juga nggak akan jalan. Seperti itu dulu pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Saya ingatkan aja bahwa kita waktunya terbatas, seperti dalam aturan maksimal 5 menit, jadi coba diatur aja. Dan Pak
Menteri ya, ini begini, kasusnya pasti banyak terus ini setiap ini. Pak Ridwan Antoni. Terima kasih Ketua. Saya mungkin 2 menit saja Ketua. Yang terhormat Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya, Ketua dan teman-teman Komisi 2 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya tadi udah mendengar banyak sekali masukan, apalagi udah diborong oleh Pak Ketua JG tadi. Hampir semuanya sudah ada. Terhadap mafia tanah Pak Ustadz, ini Pak Menteri, problem-problem semua hampir di Indonesia, khususnya diperkecil daerah dapil saya Pak, Lampung Pak, itu perusahaan-perusahaan besar, banyak sekali permasalahan tentang tanah ulayat yang diambil atau masuk di dalam lahan HGU-nya Pak. Nah kemarin awal-awal Pak Menteri saya senang sekali bahwa Bapak mau gaspol terhadap pengukuran lahan Pak, pengukuran tanah. Nah kita di Komisi 2 ini juga ada panja pengukuran tanah maupun panja mafia tanah. Dalam kesempatan ini tentunya saya berharap Bapak datang ke Lampung Pak, kita konferensi pers sama-sama untuk mengukur ulang Pak. Karena setiap persoalan di sana, apabila ada tanah ulayat, kemarin juga datang ke sini Pak, Buai Mencurung itu ribut dengan PT SIP dari Sinarmas kalau tidak salah Pak. Kita kan yang paling jalan tengah adalah mengukur kembali Pak terhadap lahan HGU-nya. Tapi kebanyakan perusahaan itu agak keberatan Pak. Begitu juga terhadap di situ yang paling besar adalah lahan Sugar Group itu, di mana izinnya 55.000, tapi kenyataan lahan yang ada sekitar 125.000 hektar. Nah pengukuran sekarang ini kan sudah canggih Pak Menteri terhadap perhitungan melalui satelit ini. Hanya berdasarkan koordinatnya sudah tahu Pak. Apalagi teman-temannya Pak Himawan yang di REI itu udah punya alatnya semua Pak. Mulai dari lahan yang 100 meter sampai yang 100 juta hektar mereka bisa hitung Pak. Dari kantornya gitu. Jadi udah kasat mata, mau tidak mau ATR BPN harus melakukan ukur ulang Pak. Ada 1-2 contoh yang di negara kita ini yang benar-benar harus diukur ulang Pak. Sehingga ada nama juga Pak Hadi terhadap kementerian setuju ya Pak JG ya? Silakan aja di mana, mau di Lampung, mau di Sumatera Utara, yang jelas ada contoh bahwasannya ada penyimpangan terhadap HGU. Nah masalah biaya Pak, saya pikir bisalah dianggarkan. Ini ada Pak Agung sebagai anggota Banggar maupun teman-teman yang lain. Jadi jangan dipersoalkan karena masalah anggaran Pak. Karena ini tugas negara, jadi tolong Pak. Saya lebih senang sekali kalau seandainya di Lampung Bapak bisa mengukuran ulang, dalam waktu dekat ini kita ke Lampung sama-sama, kita konferensi pers Pak. Untuk melakukan ukur ulang Pak. Karena hampir semuanya Pak yang besar-besar di sana bermasalah dengan tanah ulayat. Itu Pak ya terhadap tugas kita. Yang kedua terhadap intern Bapak Pak. Bagaimana kita mendisiplinkan orang atau disiplinkan arsip Pak. Kalau arsip Bapak aja berantakan Pak. Dibundel-bundel. Jadi saya udah berapa kali, ya hampir setengah Indonesia lah melihat kantor BPN baik provinsi maupun yang KAKAN berantakan Pak. Jadi kalau saya orang mau ngecek sertifikat bisa 1 jam sehari itu agak heran Pak. Karena saya bertanya kepada yang jaganya itu seminggu aja belum tentu ketemu Pak. Karena berantakannya Pak. Jadi tolong dibenahi lagi kalau bisa dengan
arsip yang canggih Pak, anti air, anti kebakaran, anti rayap Pak. Saya pikir nggak terlalu mahal itu Pak Sekjen, dan bisa dianggarkan lah ya, karena kalau kita melihat komisi sebelah Pak, komisi 3 Pak, mungkin Pak Hadi juga pernah di sana, itu royal bener Pak, untuk membangun satu gedung penjara kayak apa, kok kita membangun satu gedung yang di bawah 10 miliar aja, agak sulit Pak untuk BPN ini Pak. Jadi agak miris Pak. Jadi tolong diperhatikan itu aja yang untuk intern Pak, khususnya arsip maupun gedung-gedung kantor yang belum punya kantor, apalagi masih sewa. Dan Kakan di Lampung mungkin separuhnya sewa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak. Silakan Ibu Dian. Terima kasih pimpinan. Terima kasih juga kepada yang hadir hari ini, teman-teman di Komisi 2. Yang terhormat Bapak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan semua jajarannya. Saya akan memberikan beberapa mungkin masukan Pak Menteri. Jadi beberapa dekade ini memang kita semuanya disibukkan dengan mafia tanah. Banyak sekali permainan-permainan mafia tanah di sini. Dan ini akan erat sekali hubungannya dengan bagaimana sih undang-undang pertanahan di negara kita. Apakah mungkin kita bisa memperbaharui undang-undang pertanahan yang kami tahu undang-undang publikasi yang kita punya itu undang-undang publikasi negatif. Jadi kalau bisa, kita bisa mengarah undang-undang publikasi ini ke arah yang positif. Seperti yang pernah saya pelajari kalau di luar negeri itu menggunakan undang-undang publikasi positif. Jadi hak-hak para yang mempunyai hak tanah, hak milik ini menjadi terjamin. Sedangkan kalau di Indonesia ketika orang membuat sertifikat atau mempunyai sertifikat ataupun jual beli, mereka itu selalu membayar pajak Pak. Dan pajak ini, PPHTB dan lain-lain itu otomatis diterima sama negara. Tapi setelah ada permasalahan dengan sertifikat yang sudah diterbitkan sama BPN, BPN tidak bisa berbuat apa-apa juga. Seperti di Duri Kosambi, mungkin Pak Menteri sudah bertemu beliau-beliau, di Duren Sawit, maaf karena banyak sekali permasalahan di Jakarta ini, di Duren Sawit. Sekelompok rumah mewah yang sudah mempunyai hak milik, ternyata sudah ada ingkrah tahun 95. Itu udah berapa puluh tahun, dan baru sekarang mau dieksekusi. Saya datang ke sana pertama, 1 hari setelah mereka mau dieksekusi, dan saya follow up langsung Pak Menteri sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ada penyelesaian karena menurut beliau-beliau sudah menemui Pak Menteri langsung. Yang kedua, apakah tidak mungkin kalau segera kita bisa bentuk peradilan pertanahan? Benar sekali tadi apa kata pimpinan kami, apa kata Bang JG. Peradilan di Indonesia ini ya masih begitu-begitu saja. Nah, nggak ada salahnya kita ini membentuk peradilan pertanahan. Bisa berdiri sendiri Pak Menteri, bisa mandiri. Dan orang-orang yang di dalamnya otomatis orang-orang yang paham pertanahan. Sebentar Bu Dian. Siap. Ya ini sebagai informasi bahwa peradilan pertanahan ditolak. Oh siap. Ya, jadi kita fokus saja bagaimana caranya supaya teman-teman dari Atr BPN ini bisa masuk di sana. Saya kira begitu Bu Dian. Oh baik. Itu ditolak itu. Ya silakan. Saya ajukan lagi pimpinan, maaf. Kalau ditolak saya ajukan lagi. Selanjutnya kita sebenarnya bisa memperkuat dan memperbanyak para Satgas Mafia Tanah Pak Menteri. Jadi saya berharap untuk Satgas Mafia Tanah ini tidak cuma di atas saja, kita bisa turun ke bawah, biar semua permasalahan pertanahan selesai. Karena puter-puternya cuma di situ saja, penyelesaiannya kadang kita mentok. Sudah nyampe kejaksaan mentok,
Jadi semuanya kan bertemu nih di pengadilan. Sedangkan untuk orang-orang kecil, untuk membayar sampai ke pengadilan itu sangat membutuhkan biaya. Biaya, tenaga, waktu. Dan tidak ada habisnya. 10 tahun nggak selesai, 8 tahun nggak selesai. Ini permasalahan yang ada. Tentang ada satu hal Pak Menteri, itu ada tanah di Jakarta Barat. Tanah itu menjadi perebutan dua pihak. Yang satu beranggapan kalau pihak yang mengakui tanah itu mempunyai pelepasan hak palsu dan non-identik. Apakah mungkin yang namanya non-identik itu palsu? Ataukah, karena gini, ketika kita bertanda tangan, itu tidak semua tanda tangan kita itu sama gitu loh. Karena dua-duanya ini mengadu ke saya. Setelah saya telusuri sejauh ini, itu ada indikasi yang mengadukan ini mempunyai sertifikat lagi yang diduga palsu. Dan sertifikat itu setelah kami cek di BPN itu memang beda. Jadi kami mempunyai fotokopian dari sertifikat itu dan ada salinan yang di BPN. Itu memang beda. Dari kedua belah pihak udah saling melapor. Setelah itu, kalau sudah jelas mana ini yang palsu, kenapa dari pihak kepolisian, dari Polda, itu tidak cepat gercep gitu loh. Menunggu lagi sertifikat yang asli. Kan sebenarnya dari sertifikat fotokopi itu sudah jelas, sudah bisa dianggap itu palsu, walaupun yang diterima, yang dibuktikan di Polda itu hanya fotokopi. Untuk hal-hal seperti ini, seandainya kita ini mempunyai peradilan pertanahan, itu akan lebih simpel menurut saya. Jadi walaupun tadi pimpinan kami mengatakan itu ditolak, itu mohon dikaji ulang. Itu saja sih Pak Menteri, Pak Wamen dan semua Pak Dirjen yang hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih. Kemudian silakan Pak Enro. Terima kasih pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 serta yang kami hormati Pak Menteri ATR BPN, Pak Hadi dan jajarannya. Ini lengkap sekali. Dan juga Pak Wamen, maaf itu kecil seperti saya jadi nggak kelihatan, nyempil gitu. Ya, ini pertama kita apresiasi Pak Menteri kinerja yang telah dilakukan sampai hari ini. Namun demikian kami juga ingin supaya persoalan-persoalan pertanahan ini bisa segera selesai yang sudah menumpuk seperti tadi pimpinan juga mengatakan RDPU-nya itu banyak sekali masukan atau pengaduan masalah pertanahan. Mungkin alangkah lebih baik bila Kementerian ATR BPN itu membuat roadmap. Sekali lagi saya inginkan supaya membuat clustering permasalahan, jadi supaya bisa selesai. Umpamanya konflik itu masalah pertanahan karena ini muncul setelah pemerintah begitu aktif menggalakkan sertifikat tanah baik dalam bentuk PTSL maupun yang lainnya serta perkembangan ekonomi yang ada. Jadi konflik itu muncul, beberapa klaster yang perlu dikaji dan juga lebih baik juga dibuat semacam tim kerja di ATR BPN. Konflik persoalan pertanahan, kalau yang lainnya baginya tadi Tora dan sebagainya saya pikir itu sambil jalan karena itu tidak ada permasalahan yang serius. Yang lebih serius adalah yang tidak bisa menunggu adalah konflik pertanahan antara rakyat. Ini ada beberapa, misalnya dengan masalah dengan Pemda, lahan Pemda.
Terus ada dengan BUMN tadi dikatakan. BUMN apa? Baik itu bentuknya dari PT Kereta Api atau HGU-nya punya BUMN semacam PTPN dan sebagainya. Dan juga konflik tanah antara rakyat dengan swasta. Swasta bisa HGU perkebunan punya swasta dan sebagainya. Yang berikutnya juga kaitannya ini rentetannya ada kaitannya dengan yang tidak kalah penting, kaitannya dengan konflik dengan lahan transmigrasi. Lahan transmigrasi kami mendapat pengaduan banyak, baik dari Jambi maupun dari di Riau, di Bengkalis banyak, di Rokan Hilir itu mereka yang ditransmigrasikan oleh pemerintah dan mempunyai hak yang betul-betul legal dalam bentuk sertifikat, ternyata itu diusir juga kaitannya karena itu masuk HGU. Nah, ini harus diselesaikan. Ini karena ini marwah dari pemerintah, karena mereka juga pegang sertifikat yang berlambang burung Garuda. Selain itu juga Pak Menteri dan jajarannya, ini ada beberapa kaitannya, contoh umpamanya tanah dengan Pemda. Saya menangani periode yang lalu dengan umpamanya Provinsi Lampung, aset yang diklaim milik pemerintah Provinsi Lampung. Ini sudah tahap penyelesaian di waktu itu Kemendagri, saya ulangi lagi di Kemendagri, dan juga dari BPN juga datang. Yang intinya itu status quo, karena memang ada secara historis, ada bukti otentik bahwa itu tanah dihibahkan oleh Dirjen Agraria waktu itu ke masyarakat, tapi diambillah oleh Pemda, Pemprov. Nah ini dari kesimpulan rapat itu juga sudah dikatakan bahwa ini dari BPN sendiri sudah mengatakan cacat administrasi. Dan ini memang harus ditarik. Hanya persoalannya waktu itu bagaimana menariknya. Ini kan problem-problem yang sudah sertifikat itu ditarik haknya itu kan harus melalui peradilan, itu lama. Dan juga ini juga sekarang malah ribut lagi. Nah terakhir ini juga kebetulan ada Kanwil Provinsi Lampung itu ini malah sudah mulai menjual. Gubernur, Pemprov itu menjual. Walaupun katanya itu pemerintah menjual ke rakyat. Walaupun katanya kalau diplesetkan itu katanya hibah kok nilainya tinggi sekali. Padahal NJOP-nya berapa? Ini kan jual beli. Nah celakanya lagi akte jual belinya itu beberapa kapling sudah dilepas itu di kantor Kanwil BPN. Nah ini BPN apa tidak mempelajari sejarahnya? Nah ini saya kritik keras Kanwil BPN Provinsi Lampung, harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya tahu beliau itu kan belum lama di situ. Tapi harusnya peralihan tugas ini juga mempelajari dokumen sejarah konflik-konflik tanah yang ada, supaya tidak kejeblos hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masih status quo. Ada dokumen kesimpulan rapat yang mengatakan begitu. Saya membela keras karena memang waktu itu sudah ada kesepakatan itu. Nah ini harus diselesaikan cara baik-baik. Berikutnya Pak Menteri, kaitannya dengan mungkin dengan Pak Suyus ya. Kaitannya dengan ini masalah tinggalan kasus lama, masalah ganti rugi jalan tol di Lampung Selatan, tepatnya di pintu tol Kalianda. Mudah-mudahan Kanta Lampung Selatan ada enggak? Cek dulu, cek. Kalau ada, coba angkat tangan. Ini kaitannya begini Pak Suyus, jadi kaitannya dengan notaris ini. Jadi ini tanah mau kena jalan tol waktu itu.
dibelilah oleh perusahaan yang namanya Sanitarindo Tangsel Jaya, ada di Jakarta, di Tangerang. Dia membeli melalui notaris. Notaris ini terjadi akta jual beli, tapi dikasih DP 10%, 20%, tapi sertifikatnya diambil. Nanti pelunasannya gitu. Nah, sampai sekarang itu baru sampai 30%. Nah, rakyat ini bingung mau ngadu ke siapa. Nah, ini yang ngambil notaris. Notarisnya jelas ini di sini ada apa namanya? Siapa tadi? Rudi Hartono kalau nggak salah. Rudi Hartono SHMKN, notaris PPAT. Ini seperti apa? Rakyat itu bingung mau ngadu ke siapa. Ke BPN kemungkinan dibayar oleh pembebasan jalan tol, jasa marga atau apa mungkin sudah. Tapi kenapa waktu akta jual beli dengan notaris ini diambil sertifikatnya sampai sekarang diminta kembali nggak bisa. Nah, ini berikutnya kaitannya dengan sertifikat aspal. Banyak sekali karena ini pensertifikatan tanah rakyat itu bersifat rakyat tertentu aktif. Kadangkala ini banyak sekali muncul sertifikat aspal, pura-pura akta jual beli dan sebagainya yang palsu. Nah, ini akhirnya mendapat sertifikat. Ini bukan kesalahan BPN, tapi memang ada ketidakcermatan dan juga sistem yang ada itu membuat rakyat itu belum begitu paham, belum begitu sadar akan hak-haknya. Nah, ini terjadi di Bintaro gitu. Jadi sebagian dijual, ternyata setelah ini bingung dia. Dari BPN Jakarta Selatan juga bilang ini bahwa ini palsu. Terus dari kepolisian lab forensik juga mengatakan ini jual belinya palsu. Tapi mau apa lagi? Ini regulasi mengatakan itu harus lewat peradilan. Terus rakyat ini nunggu sampai kapan? Nah, saya minta juga dipikirkan Menteri ATR BPN supaya melakukan terobosan bagaimana ini jangan terlalu lama melalui peradilan yang kita tahu sendiri begitu tidak jelas di peradilan kita, akhirnya yang menunggu juga akan capek sendiri atau meninggal. Sama aja di peradilan, baik ini disebut mafia pertanahan di peradilan juga bisa. Juga di pemilu sama aja, waktu itu juga sama. Artinya apa? Artinya bagaimana Kementerian ATR BPN itu mempunyai posisi yang strategis untuk memberi pencerahan kepada peradilan. Selama ini kan hanya sekedar sebagai saksi ahli. Saksi ahli didengarkan syukur, kebanyakan enggak didengarkan, tapi mempunyai kunci bagaimana ini mempunyai hak. Karena memang keahliannya itu memainkan peran untuk mempengaruhi peradilan supaya adil dan beradab. Karena banyak yang tidak adil dan tidak beradab. Nah, ini persoalan masalah tanah. Dan juga kaitannya saya kembali ke Lampung. Ini juga ada kasus dengan tadi PT Kereta Api, BUMN dan sebagai PT Kereta Api. Itu aneh bin ajaib, di daerah di situ ada yang bersertifikat. Ini kan menjadi masalah kawan-kawan lain di sekitar itu. Ini kan kecerobohan ini jangan sampai terulang lah. Ini supaya apa? Ini kita bertumpuk-tumpuk permasalahan. Belum kaitannya dengan kawasan hutan. Ini seperti Pak Cornelis katakan tadi, ada yang namanya TGHK, Tata Guna Hutan Kesepakatan, yang sebenarnya rakyat tidak sepakat. Karena apa? Zaman Orde Baru itu
ada tawaran sonokelingisasi. Mereka akhirnya karena ada tawaran itu rakyat banyak menanam tanaman sonokeling. Setelah itu dibikin tata guna hutan kesepakatan, ditariklah garis hutan itu yang ada sonokeling. Pada saat itu bersamaan dengan reboisasi. Inilah yang menjadi masalah, akhirnya tanah-tanah rakyat itu masuk kawasan kehutanan di Lampung. Ini apa contohnya? Saya pernah menyelesaikan di Kabupaten Pringsewu, itu 117,7 hektar. Saya suruh minta planologi kehutanan ngukur ulang, ternyata di luar kawasan hutan. Itu 50 tahun baru selesai 2018 dulu. Hal-hal semacam ini perlu ada goodwill dari pemerintah, baik Kementerian ATR BPN bersama dengan Kementerian Kehutanan. Yang terakhir, kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Situmorang yang dalam hal ini telah memberi jawaban begitu cepat, begitu akurat, begitu jelas bagaimana kami harus bertindak kaitannya dengan sengketa lahan di Lampung Timur, di Great Giant Pineapple itu, yang kaitannya rakyat dengan perusahaan. Petanya jelas dan saya harus bertindak seperti apa jelas. Hanya persoalannya ini kan masyarakat waktu itu Pak Budi itu banyak terkecoh atau dimanipulasi oleh oknum seolah-olah mewakili rakyat menjual tanahnya. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah mereka rakyat tidak mengakui tanahnya dijual oleh perusahaan, tapi sudah terlanjur dijual oleh oknum-oknum yang tidak tanggung jawab. Oknum itu jelas itu aparat penegak hukum. Ada bukti-buktinya yang ada sampai sekarang itu masih berkelahi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak. Coba Pak lihat tunjukin dulu catatannya, Bapak catat di mana tadi? Itu dia. Sambil makan dicatat Pak. Belum dapat notebook dari kementerian. Terima kasih Pak Endro. Pak Rifki. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan serta anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN yang saya hormati. Pertama Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, tolong evaluasi perintah bapak-bapak ini terkait dengan kewajiban untuk mengikuti Zoom dalam rapat kerja dengan Komisi 2. Setahu saya Satker di bawah kementerian ini di daerah itu jumlahnya 400 lebih. Tapi yang ikut dari awal cuman kurang dari 150. Terus sampai sekarang jadi tinggal 135, itu pun plus dengan anggota Komisi 2. Pak Menteri, tidak bermaksud memprovokasi, ini soal kewibawaan pimpinan. Kami ini bukan merasa diperlukan, tidak. Tapi berbagai macam persoalan teknis yang didelivery oleh anggota Komisi 2 DPR RI itu amat mustahil dijawab hanya dari Jakarta. Hanya oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen, oleh para dirjen. Karena beberapa case yang disebutkan tadi, misalnya Pak Rahmat Muhajirin itu kan Pak udah bikin PowerPoint sebetulnya beliau tadi. Dengan data-data yang bagus, Pak Endro juga. Itu tentu harusnya diselesaikan oleh institusi di bawah. Karena itulah tugas kita dalam bernegara, dalam berbirokrasi. Kalau semua diselesaikan oleh menteri, wakil menteri, para pejabat eselon 1, ya kita tidak menjalankan fungsi manajemen dalam berbirokrasi. Yang saya ingin katakan, para Kakanwil dan Kakantah itu tidak menghormati kita semua Pak. Saya tidak ingin memprovokasi Pak Menteri. Ini termasuk memprovokasi Komisi 2 DPR RI juga. Yang kedua, izinkan saya ingin menggunakan Zoom ini Ketua, sedikit saja, kurang dari 30 detik. Saya ingin berkomunikasi dengan Kanwil Kalimantan Barat. Kalau PLT-nya tadi ada di sini ya Ibu ya? Ada Kanwil Kalimantan Barat, ada ikut nggak selain Ibu? Ada, coba dibuka dulu. Mana dari Kanwil Kalbar mana? Ayo coba dijawab. Ayo, silakan. Mana? Mana?
Mana Kalbar? Ayo di-unmute dong. Ayo komisi, jangan dibuat orang nggak bisa ngomong. Mana? Saya dari Kalbar. Di-unmute dong. Dari komisi mana? Udah, mana Kalbar? Coba ngomong. Nah, ini Bu PLT, ikut tapi nggak ada orangnya. Sekarang Ibu jawab pertanyaan saya, berapa jumlah honorer dari seluruh Kakantah, dari Kantah dan Kanwil di Kalbar? Pertanyaan ayah saya tuh Pak Cornelis. Jawab langsung aja Bu, jumlahnya aja. Siap Bapak, ada 416. 416 Ayanda. Udah dicari tadi sebelum Ayanda ini. Terima kasih Ibu PLT. Selanjutnya yang kedua, Pak Wakil Menteri, saya ini followers IG Bapak. Bapak keliling ke sana kemari membagikan sertifikat kepada masjid, gereja, pondok pesantren dan yang lain-lain. Sementara seingat kami DIPA-nya belum kami bahas di Komisi 2 DPR RI. Saya mau tanya, itu pakai DIPA mana? Bapak keliling-keliling kasih aset itu, sertifikat-sertifikat. Karena kita menyambut baik program ini. Kita menyambut baik program ini. Nah, tolong ini didetilkan, dibantu Pak Sekjen, dan ini menurut saya harus dilanjutkan tahun 2023-2024. Karena kita banyak sekali rumah-rumah ibadah kita, masjid, gereja, pura, vihara dan seterusnya, itu karena kita anggap rumah ibadah, kita kerap kali abai terhadap legalitas atas lahannya. Di beberapa tempat Pak Menteri, kita ini gelisah melihat ada beberapa tanah wakaf yang dulu diberikan oleh ahli warisnya untuk membangun masjid misalnya atau pondok pesantren. Yang bersangkutan sudah meninggal, tinggal cucunya. Tiba-tiba cucunya membawa ke pengadilan untuk kemudian ingin mengambil kembali tanah yang dianggap milik kakek buyutnya. Padahal yang bersangkutan itu dulu alumni dari madrasah atau sekolah itu. Ini tidak terjadi di kampung orang, ini terjadi di kampung saya. Bagi saya, yang begini ini harus kita proteksi Pak. Karena ini sangat sensitif. Ini bukan urusan pengelola rumah ibadah dengan si pemberi wakaf, bukan. Ini sudah urusan masyarakat setempat dengan si pemberi wakaf. Ini akan memicu konflik yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh para senior saya di Komisi 2 DPR RI ini semakin menguatkan kita untuk segera menyusun dan membahas RUU pertanahan Pak. Karena ambil contoh tadi apa yang disampaikan oleh ketua saya Pak Junimat Girsang terkait dengan banyaknya fenomena penguasaan lahan di luar HGU yang kita tidak mampu melakukan langkah justisial terhadap mereka kendati kita tahu. Karena ini harus didelivery kepada aparat penegak hukum. Kementerian ATR BPN memberikan HGU 1000, yang dia tanam 1500. 500-nya masyarakat tahu itu di luar HGU. Kita suruh ukur pun tahu kita. Tapi kita nggak punya kewenangan untuk kemudian melakukan dalam tanda kutip proses justisi atas 500 itu. Nah karena itu RUU pertanahan itu menurut pandangan saya mendesak untuk segera kita lakukan usulan pembahasan dan seterusnya agar ada fungsi lidik dan sidik yang diberikan kepada Kementerian ATR BPN. Termasuk saya dengan segala hormat sangat sepakat dengan adanya ide tentang peradilan khusus pertanahan kendati itu pernah ditolak misalnya gitu. Karena persoalan-persoalan ini dari sisi konstitusi sebetulnya kan memungkinkan kita melahirkan badan peradilan khusus. Karena dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita memiliki 2 unit kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya termasuk peradilan-peradilan khusus dan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, saya senang karena Kementerian ATR BPN sudah mulai membuka kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah.
Tadi ada cerita success story di daerah asal saya di Kalimantan Selatan, bagaimana kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan Pengadilan Negeri Pelaihari misalnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, di mana pemerintah Kabupaten Tanah Laut menganggarkan APBD untuk menyelesaikan case-case tanah yang sertifikatnya itu ada tapi telah beralih melalui jual beli tentu di bawah tangan dari pihak asal transmigran ke pihak lain. Yang pihak asal transmigrannya sudah pulang mungkin ke asal tempatnya, bisa jadi sudah meninggal dan seterusnya, sehingga kemudian sertifikat ini tidak bisa dibalik namakan. Nah, proses peradilan kemudian memberikan contoh kepada kita memungkinkan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, tahun ini ada 200 kalau tidak salah yang dibiayai perkara dan itu akan melahirkan SHM. Tadi Pak Menteri sudah laporkan sudah ada 80 yang sudah putus dan menjadi SHM. Tahun depan ada 1000, tahun depannya lagi akan dianggarkan 2000. Ini satu contoh baru di satu kabupaten yang diindikasikan ada 20.000 lebih masalah ini. Dari mana indikasi itu? Itu ketahuan dari data di Kantah setempat. Sehingga kalau kita capture Indonesia ini berarti jumlahnya besar sekali. Nah, kalau kita andalkan anggaran dari kementerian tentu terbatas. Nah, kolaborasi menjadi kata kunci. Kolaborasi terakhir Pak Menteri perlu juga saya sampaikan itu bisa dilakukan juga untuk mempercepat pensertifikatan tanah yang pembiayaan ukur tanahnya sudah dilakukan oleh APBN atau melalui misalnya mohon maaf loan ya, dari misalnya World Bank. Di Kalimantan Selatan itu tahun lalu kami mendapatkan loan dari World Bank untuk 300.000 bidang tanah kalau saya tidak salah. Lah tentu ini kan menyisakan PR, karena yang diukur udah banyak, sertifikatnya belum bisa keluar karena anggaran kita terbatas. Nah, pemerintah daerah itu di beberapa kabupaten menganggarkan APBD untuk menyelesaikan ini. Angkanya nggak besar setahu saya, hanya sekitar kurang dari Rp200.000 per sertifikat. Sehingga kemudian kalau dianggarkan sekitar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, ini sudah akan menghasilkan 20.000 sampai dengan 40.000. 20.000 sampai dengan 30.000 sertifikat yang bisa kita kejar setiap tahun. Bagi saya ini penting kolaborasi ini, karena itu kalau Bapak membuat MOU dengan berbagai kementerian lembaga, beberapa case positif di Indonesia ini menurut saya harus dijadikan pilot project untuk kita tarik menjadi program prioritas nasional agar kita betul-betul bergotong royong menyelesaikan persoalan keagrarian di tanah air. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.